Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, kemudian kurbanku, kemudian hidupku, kemudian matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah untuk Tuhanmu dan laksanakanlah kurban. Dua ayat ini adalah ayat yang sudah sangat familiar bagi kita. Sering sekali kita dengarkan. Yang menarik dari dua ayat ini adalah ibadah kurban disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat. Yang mana ibadah salat ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sampai-sampai nanti di yaumul qiyamah ketika ibadah salat itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan yang lain, maka insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini kurban disandingkan dengan ibadah salat. Artinya ibadah kurban merupakan ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kurban ini menjadi pembuktian rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi bukti pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah kurban, menyembelih hewan kurban, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan daging-daging yang kemudian hasil sembelihan itu, bukan darah-darah hasil sembelihan itu, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita, bukti kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Tidak akan sampai daging-daging yang kita sembelih itu, tidak akan sampai darah-darah hasil sembelihan itu. Kenapa? Karena Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh daging, Allah tidak butuh makanan. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhut taqwa minkum, adalah ketakwaan kita. Ketika kita mengikhlaskan diri kita untuk menyisihkan harta kita, membeli hewan-hewan kurban, itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah butuh tahu seberapa besar pengorbanan kita untuk Islam, seberapa besar pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kurban ini adalah salah satu bukti takwa kita, salah satu bukti cinta kita, bukti pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari siapapun kaum muslimin yang memiliki harta yang lebih, yang memiliki harta yang cukup, mari sama-sama berkurban untuk Islam. Kenapa? Bahkan ada sampai sebagian ulama yang mewajibkan ibadah kurban ini, walaupun mayoritas ulama tidak mewajibkan. Dengan demikian kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.